Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang beranggotakan saya sendiri, Talita Ani Widiari, Zahra Putri Nabila, Rahma Subhifatin, dan Alif Tio. Baiklah, kelompok 1 akan menjelaskan mengenai lingkungan bisnis dan sistem informasi akuntansi. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Sistem informasi akuntansi serta lingkungan bisnis. Nah, sistem sendiri itu apa sih? Sistem sendiri adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sebagai besar, sistem terdiri dari beberapa subsistem untuk mendukung sistem yang lebih besar. Contohnya seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjadi sistemnya, sedangkan subsistemnya ialah program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis seperti akuntansi, manajemen, perbankan syariah, ekonomi syariah, dan ekonomi pembangunan. Sedangkan informasi sendiri adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan proses pengambilan keputusan yang lebih baik, sebagaimana perannya pengguna membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari peningkatan informasi. Saya Zahra Putri Nabila. Di sini saya akan membahas materi mengenai kebutuhan informasi dan proses bisnis. Semua organisasi pastinya membutuhkan informasi untuk membuat keputusan yang efektif. Selain informasi, semua organisasi juga memiliki proses bisnis tertentu yang terus-menerus dan saling terlibat. Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer atau mesin yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu suatu organisasi. Untuk membuat keputusan yang efektif, organisasi harus menentukan keputusan apa yang perlu mereka buat, informasi apa yang mereka perlukan untuk membuat keputusan, dan bagaimana cara mengumpulkan dan mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Selanjutnya, kebutuhan informasi. Scott dan Susan memutuskan bahwa mereka harus memahami bagaimana fungsi S dan S sebelum mereka dapat mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan untuk mengelola S dan S secara efektif. Nah, mereka membuat tabel 1 dan 2 untuk meringkas bagian analisis. Tabel tersebut membuat proses bisnis dan dasar S dan S, beberapa keputusan penting yang dibutuhkan untuk setiap proses, dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Seperti yang dapat kita lihat dalam tabel, bahwa di situ ada 3 elemen. Yang pertama ada proses bisnis, yang kedua keputusan penting, yang ketiga yaitu kebutuhan informasi. Pada tabel 1-2 dapat kita lihat bahwa proses bisnis, akuisisi atau perolehan modal, yaitu keputusan pentingnya seberapa banyak mencari investor untuk meminjam dana dan jika meminjam apa persyaratannya. Selanjutnya yaitu kebutuhan informasi, proyeksi arus kas, laporan keuangan proforma, dan jadwal amortisasi pinjaman. Itu kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ada perolehan bangunan dan peralatan. Nah, selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan dan penyimpanan data, serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi. Berdasarkan definisi tersebut, akuntansi adalah sistem informasi karena mengumpulkan, mencatat, dan menyimpan serta memproses akuntansi dan data lainnya untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan. Sistem informasi akuntansi ini dapat menjadi sistem yang manual, bisa juga menggunakan sistem yang kompleks atau teknologi informasi. Sistem yang manual itu contohnya buku, kertas, pensil, atau pulpen yang kita gunakan untuk mencatat data-data tersebut. Jika sistem kompleks atau teknologi informasi itu biasanya menggunakan komputer atau alat yang digunakan untuk menghasilkan informasi.
Lalu selanjutnya ada komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu orang yang menggunakan sistem, yang pastinya harus ada orangnya, kalau enggak siapa yang mau menjalaninya. Yang kedua yaitu prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Yang ketiga yaitu data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Kalau nggak ada datanya, kita mau menginput apa gitu ya. Terus selanjutnya yang keempat yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Yang kelima yaitu infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Yang terakhir yaitu pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi. Ya, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai SIA dan strategi perusahaan. Sebagian besar organisasi memiliki sumber daya yang terbatas, maka sangat penting untuk mengidentifikasikan peningkatan SIA yang mungkin menghasilkan keuntungan terbesar. Peranan SIA dalam rantaian nilai. Untuk memberikan nilai kepada pelanggan mereka, sebagian besar organisasi melakukan sejumlah aktivitas yang berbeda. Aktivitas dapat dikonseptualisasikan saat membentuk rantai nilai yang terdiri atas 5 aktivitas utama atau primary activities, yang secara langsung memberikan nilai ke pelanggan. Yang pertama yaitu logistik inbound, terdiri atas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan bahan baku yang digunakan organisasi untuk membuat jasa dan produksi yang dijual. Kemudian yang kedua ada operasi. Operasi adalah aktivitas yang mengubah input menjadi produk akhir atau jasa. Yang ketiga yaitu logistik outbound, adalah aktivitas yang mendistribusikan produk jadi atau jasa ke pelanggan. Yang keempat ada pemasaran dan penjualan, adalah aktivitas yang membantu pelanggan dalam membeli barang atau menjual jasa organisasi. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu pelayanan, adalah aktivitas yang menyediakan dukungan purna jual. Selanjutnya ada aktivitas pendukung atau support activities, memungkinkan dilakukannya 5 aktivitas utama secara efektif dan efisien. Aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 4 kategori sebagai berikut. Yang pertama yaitu infrastruktur perusahaan, adalah aktivitas akuntansi, keuangan, hukum, dan administrasi umum yang memungkinkan berfungsinya suatu organisasi. SIA adalah bagian dari infrastruktur perusahaan. Kemudian yang kedua ada sumber daya manusia, adalah aktivitas yang meliputi kegiatan merekrut, mempekerjakan, melatih, dan memberi kompensasi kepada karyawan. Yang ketiga yaitu ada teknologi. Teknologi adalah aktivitas meningkatkan barang atau jasa. Contohnya termasuk penelitian dan pengembangan, investasi di bidang TI, dan desain produk. Dan yang terakhir yaitu pembelian, merupakan aktivitas melakukan perdagangan bahan baku, perlengkapan, mesin, dan bangunan yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas. Selanjutnya kita bahas lingkungan bisnis sebagai suatu sistem. Lingkungan sistem sendiri ada 2 macam teman-teman, yaitu ada dari eksternal, dari luar organisasi, dan dari internal, dari di dalam organisasinya itu sendiri. Sedangkan bisnis adalah proses pengelolaan beberapa subsistem yang berhubungan dengan proses produksi. Nah, lingkungan bisnis sendiri adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dan suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Nah, lingkungan bisnis ini sendiri memiliki beberapa karakteristik sistem dari perusahaan bisnis. Yang pertama itu tujuan. Tujuan merupakan suatu sasaran atau motivasi penggerak. Salah satu contoh tujuan utama dari perusahaan InVouch adalah memaksimalkan penjualan dan keuntungan yang berhubungan dengan produk. Nah, yang kedua ada lingkungan. Lingkungan sendiri adalah segala hal di sekeliling perusahaan yang jauh di luar namun masih berhubungan. Contohnya seperti pemasok, supplier, customer, serta pesaing, bahkan pemerintah.
Yang ketiga, ada batasan baik internal maupun eksternal yang membatasi pengaturan dan kemampuan sistem. Contohnya, pasar dari perusahaan Invoice adalah area statal. Sudah terlihat di layar, seperti yang kita tahu juga bahwa tujuan utama dari perusahaan adalah memaksimumkan laba dan memaksimalkan pelayanan terhadap konsumen. Nah, seperti bagian yang ada, organisasi itu terdiri dari ada industri, ada kreditor, pemilik serta konsumen. Nah, kalau sistem informasinya sendiri yaitu input yang seperti tadi dibilang input to output. Jadi input yang menghasilkan output. Nah, di input sendiri ini ada tenaga kerja, bahan baku, fasilitas, data dan dana yang kita butuhkan untuk menghasilkan output atau produk, jasa, informasi dan dana. Sistem informasi yang terbawa yaitu digunakan untuk pemasok, serikat kerja, pesaing dan publik atau bisa jadi pemerintah juga. Kenapa dibutuhkan hasil output tadi ke mereka? Karena untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan. Struktur organisasi sendiri adalah dibuat agar memudahkan para perusahaan untuk menerapkan pola kerja dan tanggung jawab komponen dalam perusahaan tersebut. Adapun manfaat lain dari struktur organisasi perusahaan antara lain, yang pertama membuat job description karyawan menjadi lebih jelas. Tidak ada tumpang tindih atau istilahnya double job. Yang kedua, koordinasi dan pembagian wewenang serta tanggung jawab menjadi lebih jelas. Yang ketiga, mengurangi konflik internal dalam perusahaan agar tidak terjadi selisih atau berargumen adu otot terhadap para karyawannya. Yang keempat, meningkatkan moral dan motivasi kerja karyawan karena adanya jenjang karir yang sangat jelas. Yang kelima, membantu memudahkan tercapainya target perusahaan. Jadi, struktur organisasi dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten dengan bidang dan keahliannya. Dengan adanya struktur organisasi, seorang HRD juga bisa mengetahui peran-peran dan seberapa bernilainya mereka. Dengan begitu, seorang HRD dapat menentukan seberapa pantas sih gaji karyawan yang bisa didapatkan. Bagian struktur organisasi perusahaan, di mana tingkat tertinggi dipegang oleh direksi dan ke bawahnya ada direktur utama. Di samping itu ada direktur keuangan, di bawahnya dinaungi dengan direktur serta direktur personalia yang menaungi para manajer seperti manajer personalia, manajer pemasaran, manajer pabrik, serta administrasi dan gudang. Di bawah para manajer ini terdapat divisi-divisi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan dan penyimpanan data, serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi. Berdasarkan definisi tersebut, akuntansi adalah sistem informasi karena mengumpulkan, mencatat, dan menyimpan serta memproses akuntansi dan data lainnya untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan. Sistem informasi akuntansi ini dapat menjadi sistem yang manual, bisa juga menggunakan sistem yang kompleks atau teknologi informasi. Sistem yang manual itu contohnya buku, kertas, pensil, atau pulpen yang kita gunakan untuk mencatat data-data tersebut. Jika sistem kompleks atau teknologi informasi itu biasanya menggunakan komputer atau alat yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Lalu selanjutnya ada komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu orang yang menggunakan sistem, yang pastinya harus ada orangnya, kalau enggak siapa yang mau menjalaninya. Yang kedua yaitu prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Yang ketiga yaitu data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Kalau nggak ada datanya, kita mau menginput apa gitu ya. Terus selanjutnya yang keempat yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Yang kelima yaitu infrastruktur teknologi informasi.
meliputi komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Yang terakhir yaitu pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu komponen dalam OS. Yang pertama yaitu file yang berbentuk atau dijalankan melalui sebuah sistem operasi. Yang kedua yaitu kernel, adalah perangkat lunak software yang menggunakan sistem memiliki tugas untuk melayani berbagai macam program aplikasi secara aman dan mudah. Yang ketiga yaitu user interface. Sistem operasi mempunyai karakteristik antarmuka yang menjadikan interaksi antar pengguna dengan komputer. Lalu jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada batch OS, dua distribute OS, yang ketiga mobile OS, yang keempat multitasking atau time sharing OS, yang kelima network OS, dan yang keenam real time OS. Sistem yaitu satu kesatuan dari beberapa prosedur yang saling bekerja sama dalam melaksanakan aktivitas perusahaan dengan satu tujuan yang ingin dicapai. Informasi sendiri mempunyai peranan penting di dalam suatu organisasi. Data yang sudah diolah sehingga berguna untuk pembuatan keputusan. Sistem informasi akuntansi yaitu sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Ya, selanjutnya terdapat 6 unsur-unsur sistem informasi akuntansi. Yang pertama kita memiliki manusia. Manusia adalah pihak atau orang yang merupakan salah satu unsur yang berperan dalam melaksanakan tugasnya atau dikenal juga sebagai karyawan. Yang kedua yaitu peralatan, yaitu semua alat yang membantu dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi. Beberapa alat yang digunakan contohnya seperti komputer, mesin ketik, dan alat lainnya yang berguna untuk mentransfer data. Yang ketiga yaitu buku dan catatan, yaitu buku yang digunakan untuk pencatatan atau hasil yang bersumber dari formulir. Buku dan catatan transaksi dari dokumen dasar. Buku tersebut dapat berupa kartu-kartu atau dalam bentuk buku yang sebenarnya. Yang keempat, formulir. Formulir merupakan unsur penting dalam sistem informasi akuntansi karena digunakan sebagai suatu dokumen dasar. Yang kelima yaitu kegiatan dan prosedur. Serangkaian kegiatan klerikal termasuk pengolahan data elektronik yang harus dilaksanakan dalam melakukan pencatatan berbagai informasi pada formulir. Buku, jurnal, buku besar, dan dalam penyusunan laporan atau pernyataan. Dan yang terakhir yaitu laporan atau pernyataan. Laporan merupakan hasil akhir dari suatu sistem dan merupakan alat yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan hasil akhir dari suatu tugas, dapat disajikan dalam bentuk neraca, lapor laba rugi, 17 laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada tujuan sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu mengamankan harta atau kekayaan perusahaan, menghasilkan berbagai informasi, menghasilkan informasi untuk pihak eksternal, menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi, menyediakan data masa lalu, menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran perusahaan, dan yang terakhir menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya kita memiliki fungsi sistem informasi akuntansi. Kita mempunyai 5 fungsi, yaitu yang pertama mengumpulkan transaksi dan data lainnya dan memasukkan ke dalam sistem. Yang kedua menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi laporan yang tersimpan di komputer. Yang ketiga, menyimpan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, memproses data transaksi, dan yang terakhir, menyimpan data untuk keperluan di masa mendatang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bahasa dalam menguraikan sistem informasi akuntansi. Bahasa sistem merupakan alat untuk berkomunikasi tentang sistem. Jadi, di dalamnya akan terdapat simbol-simbol yang digunakan sebagai alat komunikasi, dan simbol-simbol tersebut pemberlakuannya telah disepakati bersama atau telah disepakati oleh ahli sistem secara umum. Jadi, jika kita ingin membuat suatu model agar model tersebut bisa komunikatif,
Maka model tersebut harus disampaikan dengan menggunakan simbol-simbol, bahasa dan aturan yang telah diterima secara umum. Dalam mengembangkan aplikasi sistem informasi akuntansi, programmer harus memahami bahasa-bahasa yang digunakan, database management system. Programmer harus memahami bagaimana membuat database, memasukkan dan melakukan pembaruan data, dan bagaimana membaca data. Bahasa-bahasa dalam database management system. Yang pertama ada data definition language. Dapat kita pahami bahwa data definition language adalah bahasa bagaimana kita membuat database, membuat table, membuat view, dan sebagainya. Secara teknik, kita dapat menggunakan perintah SQL atau structural query language dengan menggunakan perintah create. Selanjutnya ada data manipulation language. Bahasa manipulasi di sini tuh yaitu untuk menambah data, mengubah data, atau menghapus data. Dalam structural query language, kita dapat menggunakan perintah insert, update, dan delete. Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.